Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? And I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go, or shame we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Kita lanjutkan lagi obrolan sore hari ini bersama Dava Helino dan ibu wali kelasnya, yaitu Ibu Karisma juga gitu. Pak, selama 2 tahun latihan bulu tangkis gitu kan, pasti pernah bosan juga, pasti pernah juara juga gitu. Kalau ditanya sama abang nih gitu, bahwa yang paling berkesan di antara 3 juara dapat tadi apa itu? Juara di mana? CSM. Oh, di JSM. Karena apa? Karena udah berhasil sampai ke final ya gitu ya. Udah berhasil sampai ke final. Terus kalau sampai ke final itu biasanya mengalahkan siapa aja, Pak? Akbar. Oh, Akbar. Terus berapa orang biasanya sampai ke babak final itu? 4. 4 orang gitu kan. Ketemu Akbar, kenapa nyebutin nama Akbar? Kenapa, ada kesan apa sama Akbar? Karena pernah rubber set lawannya. Oh, karena pernah rubber set lawannya. Dari klub mana sih Akbar tuh? CSM. Oh, dari klub CSM gitu kan. Rubber set dan akhirnya Dava menang gitu ya. Padahal saat itu kemungkinan menangnya kecil atau memang udah positif menang nih atau kayak gimana? Udah positif menang. Oh, udah positif menang. Karena menang apa? Menang fisik Davanya Iya. gitu ya. Oh, menang fisik sama Davanya. Terus dari 4 kali menang gitu kan. Terus ketemu tadi lawan terberat tadi Juniarta gitu kan. Terus apa yang momen-momen yang Dava ingat saat pertandingan? Lawan Akbar pernah rubber susah. Rubber susah. Terus kalau pertandingan biasanya Dava grogi nggak sih? Lumayan. Oh, lumayan. Grogi mana antara syuting sama pertandingan? Shooting. Ah, lebih grogi syuting ya. Lebih enak pegang raket ya kayaknya Dava ya gitu kan. Lebih enak pegang raket, lebih enak masuk ke lapangan daripada duduk syuting. Gitu. Kalau Ibu melihat gitu kan bahwa anak-anak pasti sering grogi juga nih Bu gitu kan. Kalau dari Ibu mungkin sebagai guru, sebagai orang tua juga gitu kan, artinya melihat kalau anak-anak grogi itu biasanya diarahkannya ngapain sih Bu? Kalau kita di kelas itu karena mungkin wajar ya, masih anak-anak kan grogi kan. Okay. Kalau belajar tuh kita sering buat presentasi atau apa maju ke depan biar berani ngomong di depan. Untuk menampilkan keberaniannya lah gitu. Kalau menurut saya kalau berani itu insya Allah groginya hilang lah sedikit-sedikit. Tapi biasanya kalau ada juga tuh anak-anak yang benar-benar nggak mau gitu untuk maju, tuh kadang untuk baca gitu ya gitu kan. Terus gimana Bu pendekatannya secara personal dari ibunya seperti apa? Pastinya didekatin, jangan dipaksa, pelan-pelan, Oh, pelan-pelan iya, bertahap. bertahap. Karena kalau dipaksa pun, kalau
dia maju juga dalam keadaan terpaksa juga nggak maksimal apa yang disampaikan dia tuh. Iya. Pernah Gitu. pernah ada yang sampai nangis untuk di itu, Bu? Kalau di sekolah itu pengalaman Ibu. Kalau nangis belum, cuman kalau duduk di belakang suaranya besar, tiba di depan kecil gitu. Udah laki-laki Oh, misalnya itu gitu. itu rata-rata kayak Ah, gitu, gitu ya. ya, Yang di kecil. belakang kalau ngobrol gede Besar. banget suaranya gitu. Oh, iya Tiba di gitu. depan. Terus ada pengalaman apa lagi, Bu, yang selama mungkin di kelas bersangkutan mungkin ke DAPA dengan pengalaman Ibu juga sebagai guru di SD 50 gitu. Yang mungkin berkesan juga untuk ya bisa dijadikan cerita motivasi lah ke masyarakat Ya Bengkulu kalau juga. kita itu kan di kelas itu namanya sudah hobi gitu ya dengan anak ngajar gitu kan. Emang udah senang lihat anak-anak bisa apa yang kita ajarin dia bisa itu Iya. senang rasanya. Terus tuh juga kalau misalkan namanya anak-anak kan ribut anak-anak tuh ya gitu. Oh, iya. Kalau Terus- ribut biasanya ngapain, Bu? Ibu panggil kah atau ibu apa? Ibu Biasanya nggak apa-apa. Kalau Biasanya ibu nggak apa-apa kalau misalnya pukul penghapus ke meja. pukul penghapus ke meja. Pukul penghapus ke meja biar diam semua. Iya. Karena kan 1 lawan 23 kalah suara kita. Benar. Karena kan ya nggak semuanya tuh ini ya pendiam semua anak muridnya, Bu, ya gitu. Tapi kalau ditanya nih, tantangan paling susah, Bu, sama anak pendiam atau sama anak yang aktif, Bu? Sama yang aktif, sama yang diam malah. Oh, iya? Karena diam tuh kita nggak tahu maunya kemana. Oh, jadi Giliran lebih dis- bingung Ah, ya? gitu, bingung. Lebih bingung ya? Gitu ya? Kalau yang aktif tuh kan kalau misalnya ditanya dia tahu. Kalau sama saya tuh tidak apa-apa ribut, asal apa yang ditanyakan harus bisa. Nah, gitu. iya, bahkan dikasih kelonggaran, boleh nih ngobrol. Yang penting setiap pertanyaan Bisa. harus bisa, gitu Gitu. kan. Biasanya kalau menjadi tantangan pelajaran apa nih kalau anak-anak SD yang paling susah? Ya matematika. Oh, matematika ya. Mereka tuh sering kurang fokus juga kalau misalnya. Kalau kita jelaskan mereka kurang fokus, giliran dikasih latihan mereka nggak tahu gitu. Oh, iya. Tapi yang paling cepat anak-anak beradaptasi di mata pelajaran apa? Beradaptasi. Iya. Bahasa Indonesia cepat, Oh, karena bahasa santai Indonesia. mungkin Santai, belajarnya ya, menurut oke, mereka. gitu. Kalau anak-anak SD sekarang full ya, Bu, ya, maksudnya sampai jam berapa? Kalau kita masuk 7:30, pulangnya 12:05. 12:05. Itu semua SD, masa semua SD, semua kelas kah di SD 50? Kelas tinggi 456. Oh, 4, 5, Jam 6. segitu. Kalau 1, 2, 3 Kalau 1 kelas pulangnya jam 11? setengah 11. Oh, setengah 11. Oh, berarti lebih cepat ya, Iya. gitu ya. Gitu, oke. Dapat enakan pulang cepat atau pulang lama, Pak? Cepat. Pulang cepat. Kenapa enak pulang cepat? Biar banyak istirahatnya. Oh, biar banyak istirahatnya. Emang Dapat kalau di rumah apa aja yang diterapkan sama ayah, mungkin apa aja? Harus mengaji terus. Harus ngaji terus apa lagi? Tidak boleh latihan libur. Nggak boleh latihan libur, terus apa lagi? Makan Makan. harus banyak. Ya, Kenapa harus banyak? Biar energinya, biar kuat ya gitu. Terus apa lagi? Kalau ditanya ngaji nih, mungkin di luar topik prestasi Dapa ini, ngaji udah juz berapa Dapanya? Udah Al-Quran? Al-Quran. Udah juz berapa? Juz 4. Oh, juz 4. Alhamdulillah Iya. di usia yang 10 tahun prestasi di bulu tangkis ada, tapi tidak meninggalkan juga di ini pelajaran-pelajaran Islaminya ya, khususnya membaca Al-Quran juga gitu. Nah, kalau dari persiapan nih Pak, mungkin untuk O2SN, Dapa tadi bilang O2SN gitu kan, apa aja nih persiapan Dapa dari Dapa sendiri, apa dari orang tua, apa dari pelatih yang Dapa lakukan sebelum pertandingan O2SN ini? Yang pastinya latihan, terus apa lagi? Tidurnya? Tidur jangan kurang. malam, jangan kurang. Terus apa lagi? Ada lagi? Oh, itu pokoknya maksimal aja dalam latihan ya, maksimal dalam latihan. Kalau latihan biasanya Dapa termasuk yang paling depan nggak sih larinya? Iya. Termasuk paling depan larinya. Emang kuat ya kalau secara fisiknya gitu kan. Terus kalau saingan-saingan Dava itu biasanya kalau di klub, di tempat latihan sendiri usia berapa? Seusia Dapa atau yang lebih tua? Yang lebih tua. Yang lebih tua, yang paling tua siapa namanya? Ingat nggak? Dia usia berapa? Enggak. Oh, nggak ingat. Tapi namanya tahu? Tahu. Siapa? Giri. Oh, Gary. Di atas Gary ada lagi nggak? Yang Ada. lebih tua? Siapa? Bang Abi. Oh, Bang Abi. Terus?
Bang Reza. Oh, Bang Reza. Berarti semuanya itu tuh di atas DAPA ya. Kalau Gary kelas SMP ya? Iya, gitu kelas kan. 1. Oh, yang lainnya ada yang SMA juga gitu. Ini luar biasa nih Bu gitu kan. Bahwa informasi yang saya dapat juga bahwa DAPA itu usianya SD tapi saingan-saingannya itu udah anak-anak SMA kayak gitu juga gitu. Kalau di sekolah gitu Pak, sama teman-teman mungkin selain belajar apa kegiatan-kegiatan yang DAPA paling suka sama teman? Main apa kalau di sekolah? Main bola. Oh, main bola. Dibebaskan nggak sih Bu kalau mereka main bola? Oh iya, kan biasanya itu pas istirahat kan. Jadi sebelum istirahat tuh ada kelas yang olahraga. Nah, Iya. terus bolanya masih di lapangan. Jadi anak-anak banyak main gitu. Oh iya, berarti kalau kadang istirahat juga kadang main mereka ya. Gitu Iya. ya? Oh, Main bola. emang aktifnya luar biasa mungkin ya, aktifnya luar biasa. Nah, kalau dari guru juga nih Bu gitu kan, dukungan dari orang tua kan artinya pasti super sistem utama gitu kan. Selain dari orang tua nih Bu, untuk dapat prestasi yang maksimal, biasanya dukungan siapa aja dan apa aja super sistem yang bisa membuat anak-anak kita berprestasi Bu? Kalau menurut saya yang betul tadi yang pertama orang tua, keluarganya, Oh, keluarganya ya. sekolah dan guru-guru penting juga menurut saya dan juga teman-temannya. Karena kalau misalnya di sekolah kan kita bisa memberikan juga tuh misalnya ada lomba-lomba lain, kita bisa mengasihkan ke anaknya itu untuk aktif, untuk ikut lomba dan juga teman-temannya. Menurut saya kalau saat seperti Dava kemarin kan lomba, teman-temannya ikut tuh lebih bersemangat dia kalau saya lihat. Iya. Lebih Jadi bersemangat dukungan apa ya? Dukungan secara mental dan Mental, moral ya, iya, gitu ya. gitu. Gitu kan melihat bahwa, wih temen aku nih main gitu kan. Ada temen juga yang dukung. Emang dapat kalau ada teman-temannya semangat. Kenapa semangatnya? Diteriakin. Iya. Diteriakin gitu kan. Dan dapat juga sering juga nih Bu kayaknya dia kalau teman-temannya yang pertandingan lain dia juga ikut support juga kayak gitu kan. Terus lagi kita melihat bahwa ini kalau support orang tua itu kan yang utama Bu gitu kan. Melihat apa aja sih Bu yang harus jadi kunci dari orang tua untuk mensupport anak gitu. Mungkin dari waktu mungkin ya, gitu. Terus apalagi Bu? Waktu, pasti tenaga juga kan. Gitu Orang kan. tua sudah capek-capek kerja, mau ngantar anaknya latihan atau apa itu. Kalau ada orang tua yang masih belum bisa memberikan spare waktunya, tenaganya, mungkin secara materinya juga, biasanya apa efek dan imbasnya ke anak sendiri juga? Ya kasihan anaknya menurut saya. Kalau dia mau latihan jadi kurang semangat lah kalau nggak orang tuanya nggak memberikan dukungan sepenuhnya gitu kan. Yang tadi awalnya bakatnya ke sana karena nggak ada dukungan dari orang tuanya mungkin agak meluntur lah. Iya. Karena anak juga kalau tanpa dukungan juga kayak udah malas-malesan gitu kan. Baik gitu. Untuk Ibu dan Dava juga ditahan lagi gitu. Kita akan lanjutkan lagi ngobrol setelah jeda pariwara berikut ini tetap di TVRI Bengkulu.